Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya. Kesempatan kali ini saya ingin sekali berbagi informasi karena banyak sekali di luar sana, banyak sekali juga belum mengetahui apa itu perbedaan antara investasi logam mulia emas dan trading emas. Jadi masyarakat kita pada umumnya itu perlu saya jelasin dalam video ini, perlu saya memberitahukan ini karena ada banyak komentar, banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa saya ada seorang ibu ya yang menjadi masukan yang singkat saya membuat ini video. Seorang ibu itu mengatakan bahwa saya sudah nabung emas selama 4 tahun dan hasilnya saya hanya sekitar 4 tahun itu saya menghasilkan keuntungan 200.000 ya per gramnya ya. Ya kurang lebih begitulah dikatakan 4 tahun yang lalu ya. Nah, itu tidak lebih baik seharusnya saya berbisnis saja. Misalnya kita menjual sembako masih lebih untung ya daripada investasi emas ya. Atau sembako dan segala macam bisnis yang lain ya, daripada emas. Nah, perlu di sini saya garis bawahi, saya jelasin sejelas-jelasnya bahwa emas itu pertama kali, emas itu adalah logam mulia. Logam mulia yang fungsinya adalah untuk sarana penyimpan nilai, store of value, atau sarana lindung nilai. Lindung nilai, menyimpan nilai dari mana? Dari aset Anda. Supaya aset Anda itu tidak tergerus, tidak merosot nilainya. Ya, aset berarti uang Anda ya, uang Anda itu. Ya kalau di Indonesia rupiah itu, rupiah Anda itu tidak merosot nilainya. Karena apa? Karena inflasi. Karena inflasi, jika inflasi cukup tinggi, maka nilai mata uangnya inflasi lebih dari yang biasanya ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin angka rata-rata inflasi yang normal itu 3%. Kalau inflasi di atas itu, maka itu namanya inflasi yang cukup tinggi ya. Titik poin di sini supaya Anda pahami itu ya. Jika inflasi yang cukup tinggi, maka nilai uang Anda itu merosot nilainya. Maka yang terbaik untuk melindungi nilai uang Anda itu adalah logam mulia emas. Ini khusus untuk pemirsa di Indonesia. Logam mulia emas. Kalau di luar negeri itu mereka sudah pada minded ya, sudah tahu bahwa itu emas itu adalah sarana untuk mengembalikan nilai aset mereka, simpan nilai. Nah di Indonesia ini ya masih nggak ngerti ya perlu saya edukasi di video ini. Mohon maaf saya ulang-ulang lagi emas karena saya harus edukasi karena mereka tidak mengerti bahwa fungsi emas itu apa. Mereka pikir emas itu sebagai dagang, trading untuk mencari uang. Nah ini harus dibedakan. Emas itu fungsinya adalah melindungi nilai aset Anda. Aset Anda apa tuh? Uang Anda ya. Jadi gini, Anda ini baik pedagang ya, pengusaha UMKM ya, kalau pengusaha kelas atas sudah pasti paham lah, sudah ngerti lah. Nah ini yang belum mengerti ini kelas menengah ke bawah. Anda harus tahu bahwa Anda itu selama ini simpan uang di bank itu dalam deposito, nabung uang. Ya. Nah, jadi tunggu dulu. Anda harus bedakan mana investasi, mana itu trading. Ya, oke? Kita bicara yang trading dulu ya. Karena trading ini Anda itu sangat minded sekali tentang trading. Trading itu nama lainnya berdagang ya. Ini itu adalah segala aktivitas yang Anda lakukan ya, jual beli ya, transaksi yang Anda lakukan sendiri dengan keahlian Anda sendiri. Anda lah yang turun tangan di dalamnya. Dan trading itu adalah hal yang Anda lakukan atau berdagang itu, bahasa Maduranya berdagang itu adalah apa yang Anda lakukan tiap hari. Anda mencari untung, mencari profit, mencari keuntungan tiap hari. Ya mungkin untuk kebutuhan Anda hidup sehari-hari, Anda berdagang. Ya.
Jangan dicampur aduk. Berdagang trading dibilang investasi, salah ya. Berdagang ya berdagang untuk cari uang setiap hari. Ya Anda jual kerupuk, ya Anda jual rujak, Anda jual buah, Anda jual gorengan, Anda jual ayam goreng, Anda jual nasi kuning, nasi uduk. Itu untuk keuntungan, untuk hidup Anda sehari-hari. Untuk Anda berdagang, Anda dapat uang hari ini. Cepat, 1 menit 2 menit Anda dapatkan uang. Itu namanya berdagang, atau istilah lainnya trading. Istilah kerennya trading, ya. Itu berdagang. Beda. Investasi itu beda. Jangan dicampur aduk. Investasi dibilang trading. Jadi di video ini, video-video saya sebelumnya, saya selalu bilang investasi emas. Saya tidak pernah bilang trading emas. Nah, Anda bisa trading emas juga jika Anda mau seperti berdagang tiap hari yang Anda lakukan sendiri. Ya. Nah, aktivitas yang Anda lakukan sendiri dan keahlian Anda. Jadi kalau Anda itu dagang sembako, seperti ada seorang ibu yang mengatakan lebih baik saya dagang sembako, lebih untung, lebih luar biasa. Ya Anda dagang sembako, itu keahlian Anda untuk makan dan hidup sehari-hari. Tiap hari Anda dapat uang dari situ. Nah, emas ini Anda, logam mulia fisik emas, atau yang biasa ibu itu juga mengatakan bahwa nabung emas, itu namanya investasi, bukan trading ya. Harus dibedakan. Itu namanya investasi. Investasi di sini adalah segala kegiatan yang menanam modal. Jadi kebalikan dari trading, dagang itu adalah investasi. Investasi adalah kebalikan tadi. Kalau yang dagang trading itu Anda aktif sendiri melakukannya dan sesuai dengan keahlian Anda. Tetapi yang namanya investasi ini adalah kegiatan Anda menanam modal. Jadi ada butuh modal di sini, ya. Jadi aktivitas itu dilakukan oleh orang lain, atau aktivitas itu tidak Anda melakukannya. Anda hanya pasif saja. Anda menanam modal, Anda pasif. Nanti itu jangka panjang. Namanya investasi itu bukan jangka pendek tiap hari. Investasi minimal 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu masih dikatakan dagang, trading. Jadi investasi jangka pendek itu 1 tahun. Investasi di atas 1 tahun, investasi jangka panjang 3 tahun ke atas. Jadi investasi Anda jangka panjang dan Anda pasif, bukan Anda melakukannya sendiri. Misalnya investasi saham, atau seperti Anda sudah pernah melakukan investasi properti, Anda beli tanah, beli rumah, ya. Apakah Anda tiap hari tongkrongin, lihat tanah itu, lihat rumah itu, ya, tongkrongin aja harganya naik? Tidak, Anda tidak usah melakukan itu, kan? Biarlah itu harga pasar biarlah itu ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang membuat harga properti itu naik, harga rumah itu naik, ya, dan harga saham itu naik. Seperti itu juga. Itu namanya investasi. Nah, orang yang trading saham tiap hari dilakukan cari uang. Jadi Anda harus bedakan dulu. Jadi jangan Anda komentar bahwa tidak menguntungkan investasi emas. Siapa bilang tidak menguntungkan? Anda jangan makan, lebih baik kita dagang sembako. Nah, Anda sudah campur aduk nama investasi emas terus dagang sembako. Dagang sembako itu dagang. Anda mau dagang emas bisa. Nah, kalau Anda mau bikin emas itu sebagai dagang, trading, bisa. Anda ada bursa berjangka komoditi. Itu derivatif dari emas. Sengaja dibuat di dunia begitu supaya, karena sebagian besar orang kelas menengah ke bawah itu sukanya trading. Yang penting gue bisa makan tiap hari, cari uang tiap hari. 1 tahun lama, 1 tahun dianggap lama banget. Yang penting bisa untung cepat setiap hari. Nah, trading. Nah, tapi ingat, trading, dagang itu Anda melakukan sendiri sesuai dengan keahlian Anda. Anda harus pintar menguasai itu. Nah, kalau Anda memang paham masalah naik turunnya harga emas dunia, ya, Anda kuasai itu, trading derivatif, dagang derivatif, Anda jago, Anda trading saja emas di pasar derivatif, di market derivatif ada. Anda tidak usah nabung saham. Katanya Anda lama, ya. Anda trading, Anda dagang aja tiap hari. Anda bisa take profit tiap hari, tapi Anda bisa loss juga tiap hari, bisa rugi juga tiap hari. Itu namanya trading, bisa menang, bisa rugi. Sama aja Anda jual nasi uduk juga. Kalau hari ini laku, besok juga sepi, ya, bisa begitu. Itu namanya trading tiap hari, ya. Ya, lumayan dapat profit sedikit buat hidup. Anda bisa juga lakukan trading, dagang emas itu juga bisa.
di bursa berjangka komoditi. Itu dagang derivatif. Bisa untungnya besar, Anda bisa kalahnya juga besar tiap hari. Begitu. Tapi itu kan butuh aktivitas Anda, butuh Anda melakukan sendiri, Anda yang aktif. Jadi Anda harus benar-benar kuasai dulu emas, harga emas dunia, harga tentang ekonomi, tentang pergerakan tiap hari, fluktuasi harganya. Nah, kalau Anda mengerti itu, baru Anda melakukan trading, ya. Nah, kalau tidak mengerti itu, ya itu disarankan Anda investasi emas. Beda, investasi Anda duduk diam, Anda beli logam mulia ya, atau Anda nabung emas, katanya itu di bank ada produk nabung emas itu, atau Anda beli logam mulia di Antam, di Pegadaian, Anda beli fisiknya, Anda simpan diam. Sudah Anda diam, tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, begitu caranya. Itu harus dibedakan investasi dan trading ya. Jangan dicampur aduk, jadi kacau nantinya. Jadi akhirnya hasilnya juga kacau gitu loh. Kalau trading Anda harian gitu loh ya. Kalau investasi jangka panjang itu kita sudah bicara tahunan. Ya terus satu lagi, yang saya bicara di sini, Anda investasi emas logam mulia itu jika ada inflasi tinggi. Wacana ke inflasi. Kalau Anda membeli investasi ya di logam mulia emas di saat kondisi yang tidak ada inflasi tinggi, kondisi normal, itu harga emas dunia tidak bergerak, diam saja. Jadi wajar kalau ibu itu mengatakan bahwa sudah 4 tahun dia beli, dia hanya untung 200.000. Ya kondisinya masih kondisi normal, tidak ada inflasi. Memang selama 2020 ke belakang itu Indonesia kondisinya tidak ada inflasi yang cukup tinggi. Jadi memang harga emas itu memang dia bergerak, di dunia juga begitu, harga emas bergeraknya stagnan saja. Nah, emas itu mulai menggeliat harganya jika kondisi ekonomi global tidak menentu, kondisi sosial dan politik tidak menentu. Nah, seperti sekarang ini di dunia ya, itu virus mulai muncul itu sejak tahun Desember 2019. Terus 2020 merebak di seluruh dunia, angka kematian tinggi ya, pada lockdown di seluruh dunia, ekonomi tidak menentu, resesi di dunia. Maka harga emas itu harga emas dunia mencapai harga tertingginya pada bulan Agustus tahun 2020. 7 Agustus kalau nggak salah itu 2020. Maka harga emas Antam juga itu tembus 1.100.000 lah. Tertinggi sepanjang sejarah. Karena kondisi yang tidak menentu ekonominya. Nah, kembali lagi kenapa sekarang ini saya menyarankan kepada Anda untuk investasi logam mulia emas. Karena apa? Kondisi ekonomi yang sudah tidak menentu, ya. Inflasi cukup tinggi 6,8% itu selama 30 tahun terjadi sudah 30 tahun terjadi kembali di Amerika Serikat. Cukup tinggi 6,8%, biasanya Amerika 2%. Ini 6,8%. Di dunia juga, di China, di seluruh dunia kena inflasi tahun 2022 seperti video saya. Itu adalah tahun inflasi dunia. Nah, Anda jangan teriak-teriak, waduh kenapa harga emas Antam kok belum naik-naik? Ya karena Indonesia tahun 2021 kemarin tutup laporan Badan Pusat Statistik BPS, inflasi kita tahun 2021 itu 1,87%. Berarti apa? Kita masih di bawah 2%. Kita itu bisa 3%. Jadi memang tidak ada inflasi yang tinggi di Indonesia, masih dalam batas yang rendah, normal. Karena apa? Karena daya beli rendah pada tahun 2021 kemarin. Ya. Nah, masuk ke tahun 2022 ini, kenapa Anda harus investasi ke logam mulia emas? Karena inilah tahun inflasi nanti. Ya, para ekonom, para analis sudah mengatakan 3% ke atas. Yang jelas tahun ini pasti. Kalau mereka sudah mengatakan itu berarti benar, karena mereka itu selalu mengatakan yang aman-aman. Kalau mereka sudah mengatakan 3% ke atas berarti memang benar. Ya. Nah, inflasi cukup tinggi. Nah, dan apa satu lagi? Kenapa? Itu tergambar dari rupiah kita kemarin masih di level 14.300. Karena kita belum inflasinya masih rendah. Nah, nanti masuk 2022 ini rupiah kita itu akan 15.000, 16.000.
17.000 menuju ke level yang pada saat krisis moneter tahun 1998 itu. Maka level 18.000 yang selalu saya ngomong di video-video saya itu akan terjadi nanti di tahun ini. Nah, kalau Anda investasi di logam mulia emas, Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ini masalah kalau ibu itu yang mengatakan sudah 4 tahun hanya 200.000 untungnya dari per gram, itu momennya yang tidak pas. Kalau kondisi normal tidak ada inflasi, harga emas dunia itu bergeraknya tidak turun, tapi dia stagnan. Kadang naiknya cuma 5% per tahun. Biasanya rata-rata kalau investasi emas. Nah, harga emas itu akan naik tinggi itu kalau ada inflasi. Ya, mohon diingat, jangan disalahkan emas. Salah sendiri. Anda timingnya, momennya bukan di saat inflasi. Jadi kalau Anda beli emas di saat bukan inflasi, itu Anda salah alamat ya. Karena tidak ada inflasi itu orang lebih baik investasi. Memang benar ibu itu ngomong benar. Lebih enak dagang sembako. Iya, masih enak. Lebih kalau inflasinya stabil itu dagang sembako menguntungkan. Karena nilai uang Anda itu yang Anda dapatkan dari sembako itu. Misalnya, Anda dapat untung dari sembako itu, Anda belanjakan juga Anda happy karena harga barang juga tidak tinggi. Tapi sekarang Anda jual sembako, Anda untung dari sembako. Sama aja nilai uang Anda juga tidak ada artinya karena harga barang di luar juga tinggi. Begitu. Jadi Anda harus begini, Anda itu jangan ada juga mengatakan bahwa itu hanya untuk orang kelas atas investasi logam mulia, orang kelas bawah itu mendingan dagang sembako saja, yang lain-lain gitu, tidak perlu ikuti investasi emas. Mau kelas atas kelas bawah itu sama, nilai uang Anda itu pasti merosot, kelas atas kelas bawah sama. Anda dapat keuntungan, sebagian uang Anda itu Anda dari dagang sembako itu ya, Anda simpan ke bank kan untuk tabungan Anda. Ya. Sebagian Anda pakai untuk usaha, untuk dagang lagi tiap hari ya. Pasti ada uang lebih Anda simpan. Nah, ini yang masalah adalah simpan aset Anda ini, uang lebih ini. Kalau Anda taruh di bank lagi, kondisi inflasi, ya nilai uang Anda itu tidak ada artinya. Blas. Termakan oleh inflasi, ngerti nggak? Termakan oleh inflasi. Jadi kalau ada inflasi itu, uang Anda itu yang Anda mau simpan itu simpannya ke emas. Store of value, sarana penyimpan nilai. Anda simpan di logam mulia emas, simpan. Investasi itu simpan jangka panjang, buat jangka panjang, simpan di emas. Begitu supaya karena ada inflasi, emasnya naik. Uang Anda itu nilainya merosot. Anda mau dapat untung, Anda bilang, waduh dagang sembako lebih untung ya. Anda dapat untung 200.000 ya. 200.000 itu Anda belanja kemana? Anda mau beli apa lagi? Barang-barang semua udah naik lagi. Sama aja kan? Tidak nilainya. Anda harus lihat, jangan gini. Orang itu harus jangan melihat angkanya, tapi melihat nilainya. Yang kita bicara ini bukan angkanya, tapi nilai. Nilai uang Anda itu merosot. Ibu, merosot. Nilai uang Anda merosot. Ya. Jadi 200.000 itu tidak ada artinya. 200.000 itu dengan 200.000 tidak ada inflasi, lebih bagus 200.000 yang tidak ada inflasi sama 200.000 yang inflasi ini. Tadinya Anda beli nasi goreng yang 15, nasi goreng gerobak itu 15.000 sebelum inflasi, sekarang jadi 20.000 atau 25.000. Jadi uang Anda 200.000 itu malah tambah merosot nilainya, begitu Ibu. Nah, sedangkan harga emas itu naik. Nah, pada saat inilah bagusnya Anda simpan uang Anda yang tidak dipakai itu supaya jangan taruh. Kalau Anda taruh di bank, uang Anda merosot, habis. Nah, saya kasih contoh ya, real ya. Mungkin Anda hidup di zamannya, tapi saya waktu itu masih kuliah dan setelah lulus kuliah, saya sudah lulus kuliah, saya mengamati terus emas itu rata-rata tahun 97 itu harga 24.000. Ya, kadang tinggi sedikit 27.000 per gram. Ya, sekitar itu. Sejak terjadi krisis moneter, Asia Indonesia kena krisis moneter, terjadi goncangan politik ya, kestabilan politik terganggu, kondisi ekonomi dan politik tidak menentu, ya harga emas itu dari 24.000 melonjak ke 140.000.
hanya dalam jangka 1 tahun. Tahun depan naik 360.000, terus naik 400.000, 600.000, sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus itu, 7 Agustus itu tertinggi menjadi tembus satu per gramnya 1 juta sekian, 1.100.000 per gram. Jadi dari tahun 1997-98 mulai naiknya dari 1998 itu sudah 24.000, itu selama 22 tahun itu sudah mencapai hampir 5.000%. Nah, jika kita bandingkan uang Anda itu dengan emas, malah uang Anda yang kemarin, yang misalnya uang Anda bisa beli yang uang Anda 24.000 itu, sama-sama kita beli per gram emas ya. Sekarang Anda simpan 1 gram emas, uang Anda itu sudah, nilai uang Anda itu sudah 1 juta loh. Sedangkan 24.000 itu, Anda mau beli apa? Anda beli nasi ayam goreng 1 piring saja. Begitu. Tolong dipahami itu. Jadi ada perbedaan itu. Jadi itu namanya investasi. Investasi logam mulia emas. Satu lagi, ini adalah investasi yang terbaik emas ini. Karena apa? Pertama, dia liquid. Satu waktu jika Anda membutuhkan uang, Anda tinggal cairkan hari itu juga. Nah, kalau investasi di dunia lain, properti, Anda mungkin butuh tahunan untuk Anda mendapatkan duit jika Anda butuh. Itu juga naik sesuai inflasi juga. Jadi yang paling terbaik itu adalah investasi logam mulia emas, ya. Karena apa? Sangat terbaik dan liquid, ya. Emas tidak pernah turun selama ini. Jadi kalau emas itu sudah naik, kondisi ekonomi stabil, dia akan koreksi stagnan. Tapi nanti inflasi akan terjadi lagi. Saya kasih tahu, kondisi ekonomi tidak pernah semakin ke depan itu kestabilan itu tetap tidak ada di ekonomi. Ekonomi selalu akan terjadi inflasi tinggi, terjadi crash, terjadi kestabilan, kondisi yang tidak menentu selalu terjadi. Nah, emas itu selalu harganya naik terus. Nah, inilah perbedaan investasi dan dagang. Kalau Anda mau dagang, mau cari untung tiap hari, Anda bisa dagang emas, ya, trading emas di bursa berjangka komoditi. Anda trading derivatifnya, bisa. Tetapi itu butuh keahlian Anda dan butuh aktivitas Anda. Tapi kalau Anda hanya beli logam mulia antam, Anda duduk diam, tunggu 1 tahun, 2 tahun inflasi terjadi, maka harga itu akan gila. Ya, Anda bisa bayangin aja dari 24.000 jadi 1 juta. Ya, itulah luar biasanya emas sebagai sarana penyimpan nilai dan sebagai sarana lindung nilai terbaik dikala kondisi inflasi tinggi, kondisi ketidakstabilan ekonomi dan politik. Ya, itu alasannya. Kalau kondisi normal, jangan Anda bicara emas, Anda dagang saja. Itu paling terbaik buat Anda. Oke, inilah perbedaannya supaya betul-betul dipahami, ya. Ada perbedaan di sini. Wawasan Anda masuk di sini, ya. Sekian informasi saya mengenai ekonomi dan bisnis dan investasi logam mulia, investasi dan dagang, ada perbedaannya supaya Anda mengerti, Anda paham di sini semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa di bawah channel YouTube ini, ya, Anda mohon subscribe, ya, Anda tekan belnya, Anda tekan notifikasinya supaya Anda mendapatkan upload video berikutnya. Sukses untuk Anda.